Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 6 Juli 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pakar hukum Rosamala Aritonang mengkhawatirkan rencana pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP akan melahirkan otoritarianisme. Menurut dia, bentuk kepatuhan buta pada otoritas itu bisa timbul karena ada sejumlah pasal yang mengekang masyarakat untuk menyampaikan kritik dan berpendapat. Rosamala paham rencana pemerintah dan DPR mengubah KUHP bertujuan untuk menghilangkan watak kolonial dari aturan yang sudah ada sejak zaman Belanda tersebut. Maka itu salah satu tujuan mengesahkan RKUHP adalah menghilangkan watak aturan kolonial atau dekolonialisasi. Namun, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini berpendapat sejumlah aturan dalam RKUHP justru tidak selaras dengan tujuan tersebut. Dia mengkhawatirkan RKUHP hanya mengganti watak kolonial dengan aturan yang bersifat otoritarian. Apa saja isu-isu krusial dalam RKUHP dan pertanyaannya mengapa banyak elemen masyarakat yang menentang RKUHP? Apakah RKUHP melahirkan rezim otoriter? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bi khairin, sehat. Alhamdulillah. Bung Saiful, dalam waktu dekat DPR RI berencana mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP sebagai undang-undang pidana baru di Indonesia, mengganti KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu dari Wetboek van Schrijversveer Nederland Indi menjadi Wetboek van Schrijversveer WVS. Apa saja sebenarnya isu-isu krusial dalam RKUHP, Bung Saiful? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Jadi sekarang ini lagi menghangat isu tentang rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang sementara digodok, dan itu dalam waktu dekat ini kalau saya tidak salah mungkin saja bulan Juli ini akan disahkan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, ini kehadiran RUU rancangan undang-undang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini itu adalah merupakan sebuah gagasan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk Belanda yang dulu, yang sudah lama berlaku di negara ini. Nah, itu Wetboek van Schrijversveer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu yang diberlakukan di negara kita itu diberlakukan dengan menggunakan asas kodifikasi atau Wetboek van Schrijversveer. Itu kan mau diganti. Sekarang yang menjadi menghangat sekarang ini banyak pengamat melihat ada beberapa pasal yang pasal-pasal itu dianggap sebagai pasal yang sangat krusial, dan ini perlu dikritisi saya kira beberapa pasal-pasal itu. Ada pasal-pasal tentang penghinaan terhadap kepala negara, ada pasal-pasal yang terkait dengan demonstrasi atau unjuk rasa, ada pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap lembaga-lembaga negara, ada pasal-pasal yang terkait dengan makar terhadap negara, dan ini saya kira ini merupakan pasal-pasal yang saya kira menjadi catatan kritis, dan ini sangat krusial kalau ke depannya pasal ini diberlakukan kalau nanti disahkan oleh DPR RI kita nantinya. Baik, Bung Saiful. Pertanyaannya lagi, mengapa banyak elemen masyarakat yang menentang RKUHP dan apa saja problematika pasal penghinaan terhadap kepala negara dan lembaga negara ini, Bung? Ya, saya kira beberapa problematika pasal-pasal krusial yang disebutkan atau yang menjadi catatan kritis para pengamat, terutama akademisi hukum, itu adalah beberapa pasal tentang penghinaan terhadap kepala negara atau lembaga negara. Misalnya kalau saya sebutkan itu pasal 218, kemudian pasal 241, kemudian pasal 353, kemudian pasal 354 mengenai penghinaan terhadap kepala negara dan terhadap lembaga-lembaga negara. Yang masalahnya itu adalah
frasa penghinaan terhadap kepala negara dan terhadap lembaga-lembaga negara merupakan frasa yang saya sebut sebagai bunyi frasa yang itu adalah pasal-pasal karet. Itu bisa ditarik ke sana dan ke sini, itu bisa ditafsirkan secara subjektif oleh para pemegang kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap kepala negara dengan dalih bahwa itu adalah merupakan penghinaan terhadap kepala negara. Jadi ini jelas sangat pasal itu merupakan pasal yang sangat krusial. Kemudian ada juga beberapa pasal yang cukup krusial menurut saya, misalnya di pasal 273 yang mengatur tentang demonstrasi atau unjuk rasa. Nah, pasal ini juga merupakan bagian dari membungkam suara kritis warga masyarakat terhadap suara-suara yang ingin menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui unjuk rasa damai. Ya, ini kan bisa ditafsirkan oleh penguasa sebagai bentuk melakukan kekacauan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Ini saya kira sangat berbahaya. Dan juga ada juga pasal yang saya juga anggap ini cukup krusial, yaitu di pasal 596 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ ini menjadi justifikasi kalau pasal ini ada dan itu diberlakukan nantinya. Pasal ini akan menjadi justifikasi dan menjadi legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menghambat suara-suara kritis yang ada di tingkat daerah dengan dalih atau dengan alasan ini melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di daerah setempat atau melanggar nilai-nilai lokal. Saya kira ini sangat berbahaya sekali karena ya sekali lagi saya bisa katakan sejumlah pasal yang saya sebutkan tadi, pasal 218, 241, 353, 354, dan pasal 273 termasuk pasal 598, ada frasa-frasa di dalam pasal itu yang bisa menjadi justifikasi karena ditafsirkan secara sepihak atau secara subjektif oleh pemegang kekuasaan. Karena pasal ini itu terang adalah pasal-pasal yang lentur, pasal-pasal karet yang bisa ditarik ke sana kemari sesuai dengan kepentingan kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis. Itu Baik. Terima kasih atas jawabannya, Bung Saiful. Bung Saiful, ya. terkait dengan RKUHP ini, apakah ada indikasi sebuah kompromi politik para elit politik dengan para politisi? Dan juga apakah sehingga substansi sejumlah pasal yang terkandung merupakan wujud penafsiran logika berpikir para pembuatnya yang itu akhirnya subjektif dan cenderung membuat kritik itu dibungkam? Iya, saya kira begini, kalau kita merujuk kepada pendapatnya Profesor Mahfud MD yang ketika beliau menulis disertasi beliau, di situ beliau menegaskan dalam kesimpulan disertasinya, di dalam disertasinya itu beliau menegaskan bahwa undang-undang itu pada hakikatnya merupakan sebuah kompromi politik dari para elit politik yang ada di legislatif, ya, katakanlah di DPR. Nah, undang-undang ini yang dijustifikasi sebagai hukum itu merupakan sebuah produk politik. Dan ini jelas karena undang-undang itu merupakan sebuah desain dari produk politik, jelas isinya muatan pasal-pasal yang terkandung di dalam undang-undang itu, substansi pasal yang terkandung di dalam undang-undang yang dibuat itu adalah tentu lahir dari hasil sebuah kepentingan politik dari para elit yang membuat undang-undang itu sudah jelas, itu sudah pasti. Karena bagaimanapun juga di dalam sebuah negara yang menyebut dirinya dengan fatsun negara demokrasi, di mana meletakkan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat dan jelas pembuat hukum itu adalah juga di tangan rakyat yang direpresentasikan oleh para wakil-wakil mereka yang ada di DPR atau di legislatif atau di Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, ini jelas bahwa ketika rancangan undang-undang atau produk undang-undang yang hendak dilahirkan itu, ya ini merupakan sebuah kompromi politik. Dan itu jelas, karena merupakan sebuah kompromi politik, itu sudah jelas isi dari beberapa pasal itu pasti ada keberpihakan dengan kepentingan para elit politik yang membuat atau yang merancang undang-undang itu. Ya, atau juga mungkin ya kepentingan tersembunyi dari pemegang kekuasaan yang merasa memiliki dominasi kekuatan politik di DPR atau di Dewan Perwakilan. Saya kira itu dulu. Baik, Bung Saiful. Bung Saiful, apakah juga ada indikasi bahwasannya RKUHP ini penuh dengan ambiguitas yang meniscayakan keberpihakan pada kepentingan elitis di pusat-pusat kekuasaan yang tadi sudah disebutkan?
Ya. Dan juga apakah RKUHP ini melahirkan rezim yang otoriter, Bung Saiful? Ya, jadi ada dua jawabannya. Yang pertama itu apakah undang-undang apakah pasal-pasal yang tercantum di dalam revisi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru, saya kira yang saya sebutkan tadi di beberapa pasal, misalnya pasal-pasal tentang penghinaan terhadap kepala negara dan penghinaan terhadap lembaga negara, ada bunyi frasa yang terkandung di pasal-pasal tersebut yang merupakan pasal-pasal yang penuh dengan penafsiran yang itu ambigu dan ambivalen. Itu artinya penafsiran yang menimbulkan standar ganda. Kenapa saya sebut dengan standar ganda? Karena ini bisa ditafsirkan oleh pemegang kekuasaan saat itu atau pemegang kekuasaan yang ada untuk menjustifikasi beberapa penafsiran yang ada di pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu untuk membungkam suara-suara kritis yang suara kritis itu mungkin dianggap berbahaya bagi kepentingan hegemoni kekuasaan. Mungkin suara-suara kritis itu dianggap mengganggu kepentingan para elit yang ada di pusat-pusat kekuasaan. Maka pasal-pasal tadi itu ya tentu saja merupakan pasal-pasal yang ambivalen. Ya, saya sebut sebagai pasal-pasal yang ambivalen, tadi saya sampaikan pada awal, karena pasal-pasal tadi ini bisa ditafsirkan, bisa diterjemahkan dengan berdasarkan kepentingan dari para pemegang kekuasaan yang ada, para pemegang kekuasaan yang ada, karena dengan dalih untuk mempertahankan kepentingan kekuasaannya, maka digunakan pasal-pasal tadi itu dengan alasan karena menghina kekuasaan, menghina lembaga negara, atau menghina kepala negara atau wakil kepala negara. Nah, ini berbahaya saya kira. Baik, Bung Saiful. Ya. Bung Saiful, apakah bila RKUHP ini disahkan, suara-suara kritis akan dibungkam atas nama hegemoni kekuasaan dan juga terutama suara para aktivis dakwah Islam ini, Bung? Ya, saya kira itu sangat jelas dan ini bahkan akan menimbulkan otoritarianisme baru. Jadi kalau kita berbicara secara bahasa politik secara vulgar, itu bisa dikatakan melahirkan otoritarianisme baru itu adalah melahirkan oligarki politik atau melahirkan pusat-pusat kekuasaan yang itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan para oligarki politik, kepentingan para elit politik, kepentingan para pemegang yang ada di sentra-sentra kekuasaan yang bukan keberpihakan kepada rakyat. Dan ini kalau ada suara-suara kritis untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang hatta kebijakan itu dianggap merugikan kepentingan rakyat, maka itu akan dibungkam dengan alasan karena menghina kepala negara lah, dengan alasan karena menjatuhkan martabat lembaga-lembaga negara lah, dengan alasan karena karena ini merongrong kewibawaan dari pemegang kekuasaan yang ada, dan ini akan menjadi alasan yang dicari-cari sebetulnya. Dan apalagi ya, kalau kita lihat sekarang ini kan ya orang selalu melihat dan mencermati berkembangnya perilaku-perilaku atau suara-suara Islamofobia yang sangat khawatir, yang sangat takut, yang sangat nervous dengan ajaran Islam. Dan kalau ada aktivitas dakwah yang ingin menyampaikan dakwah Islam dalam rangka perbaikan negeri ini, kemudian melakukan kritis, suara-suara kritis terhadap kebijakan-kebijakan kekuasaan yang dianggap itu tidak pro rakyat dan tidak pro rakyat dan itu melanggar syariat atau melanggar ajaran agama, ya ini akan dibungkam sedemikian rupa. Apalagi ya kalau kita lihat kan kebanyakan aktivitas-aktivitas Islam yang ada sekarang ini tuh sangat getol untuk mendakwahkan ajaran Islam. Dan ini akan menjadi alat represif saya kira. Akan menjadi alat represif dari penguasa untuk membungkam ya dakwah Islam sebetulnya tentunya. Jadi tidak hanya membungkam suara-suara kritis, dan ini akan menjadi alat untuk membungkam dakwah Islam. Dan kalau membungkam dakwah Islam ini berbahaya. Kezoliman itu terhadap rakyat utamanya, kezoliman yang dianggap itu adalah melanggar syariat Allah atau melanggar syariat Islam itu akan merebak kemana-mana. Karena orang akan semakin takut. Ya, jangan sampai menyampaikan suara kritis atas nama dakwah misalnya, itu ya ujung-ujungnya nanti dikriminalisasi, dipenjarakan, atau dianggap melakukan tindak pidana karena atas alasan penghinaan terhadap kepala negara lah, penghinaan terhadap lembaga-lembaga kekuasaan negara, dan seterusnya. Sekira demikian. Dimungkinkan menjustifikasi tindakan represif dan juga dimungkinkan ada otoritarianisme baru, Bung Saiful.
Lantas Bung Saiful, bagaimana sikap yang harus diambil umat atas lahirnya produk undang-undang ini, Bung Saiful? Ya, saya kira ada dua hal yang harus langkah yang dilakukan oleh umat. Yang pertama, ya umat itu harus terus-menerus menggelorakan suara kritis. Suara-suara yang artinya dalam arti kata menghentikan perilaku atau tindakan penguasa yang itu terkesan seolah-olah akan membungkam dakwah. Itu harus ada pembelajaran kepada umat supaya membangun kesadaran politik untuk tidak membiarkan adanya kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu membahayakan terhadap dakwah Islam. Kalau jelas ini kalau membahayakan dakwah Islam ini ya jelas ini salah satu ciri untuk memadamkan cahaya Islam sebetulnya. Jadi itu yang pertama ya saya kira itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin terutama yang ada di dalam konteks kenegaraan Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita punya negara kan ini basisnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Basis negara kita ini kan adalah berlandaskan pada pilar-pilar spiritualisme. Basis negara kita ini kan bernafaskan kepada religiusitas, berlandaskan kepada agama, apalagi kita kan ini mayoritas Islam. Maka membangun perbaikan bangsa ini dengan rekomendasi ajaran Islam ini saya kira tidak boleh dibungkam dan ini suaranya harus disampaikan oleh umat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah inilah yang menjadi ibrah bagi kita, inilah yang menjadi renungan bagi kita semua bahwa bagaimanapun juga sebuah produk hukum, sebuah produk undang-undang, sebuah instrumen aturan yang itu lahir dari sebuah konspirasi politik, yang itu lahir dari sebuah kompromi-kompromi politik, yang itu lahir dari hasil sebuah logika berpikir bebas manusia, pasti itu adalah hukum yang tidak baik. Pasti itu adalah hukum yang tidak memberikan keadilan. Pasti itu adalah hukum yang tidak memberikan penegakan hukum yang lebih adil kepada masyarakat. Pastilah itu adalah produk hukum yang pasti memberikan dampak kezaliman terhadap rakyat. Dan inilah benar firman Allah Subhanahu wa taala itu yang saya sering beberapa kali sampaikan di Quran surah Al-Maidah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa hukmal jahiliyati wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jadi yang dimaksud dengan hukum jahiliyah yang dikehendaki itu adalah nomenklatur hukum yang di luar dari syariat Islam. Nomenklatur hukum itu yang dibuat atas dasar kalkulasi berpikir bebas manusia. Nomenklatur hukum yang dibuat atas dasar kompromi politik yang hanya untuk kepentingan politik yang di luar pada syariat Islam. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum manakah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin? Artinya Allah ini ingin menegaskan bagi orang yang ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan persamaan hukum yang lebih baik, ingin dipersamakan hukum secara adil, artinya dipersamakan dengan sama semua orang di depan hukum, ya tidak lain itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Bung Saiful dari Indonesia Monitor. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang kita sudahi ya di sesi program Kabar Petang kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama di waktu yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten program Kabar Petang. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.